Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan bahas seputar dunia kesehatan. Hari ini temanya berkaitan dengan kesehatan mental, ya ada salah satu gangguan yang biasanya dialami oleh beberapa orang, yaitu social anxiety disorder atau fobia sosial. Nah, sebetulnya apa sih fobia sosial ini? Gejalanya seperti apa? Apakah sama dengan yang biasa dibilang orang introvert? Nah, hari ini akan kita bahas bersama dengan Ibu Nia Faramita yang merupakan psikolog. Halo Bu Nia. Halo juga Mas Cynthia. Kalau Baik, dampak jangka panjangnya ini seperti apa saja, Bu? dampak jangka panjangnya tentu membantu memperhambat ya untuk hubungan relasinya, relationship-nya otomatis dia akan terganggu karena sebetulnya dia akan mendapatkan kesempatan dan kesuksesan yang luar biasa, tetapi terhambat karena dia sendirinya nggak berani untuk pergi dari suasana seperti itu, dan dianya nggak aware dengan dirinya, biasanya akan nggak nyaman banget, Mbak. Jatuhnya yang harusnya, waktu segini kamu udah bisa naik pangkat, akhirnya nggak bisa naik naik. Karena kan apapun profesinya, sekarang baik dia jadi guru, baik dia jadi dokter, baik dia jadi psikolog, atau jadi apapun, itu membutuhkan untuk keberanian speak up. Karena kalau ide hanya dicantumkan pada tulisan, itu kan nggak akan keluar, Mbak. Oke, tapi kalau kaitannya dengan pekerjaan, Bu, apakah orang yang memiliki atau mengidap fobia sosial ini bisa bekerja, akhirnya bekerja sama dengan orang lain gitu ya, Bu? Karena dia mungkin bertemu nggak mau, berbicara nggak mau gitu ya, Bu. Apakah masih bisa ada kemungkinan bahwa dia bisa bekerja ini? Bisa, tetapi sebaiknya di balik layar atau enggak di yang berhubungan dengan back office, yang berhubungan dengan desain grafis, itu kan meminimalisir untuk dia bertatap muka dengan orang, untuk mengemukakan karya-karyanya dengan tulisan. Jadi masih banyak lagi kesempatan yang bisa digunakan oleh teman-teman. Tetapi kalau dianya juga mau berubah, itu malah lebih bagus lagi. Oke. Nah, kemudian nih Bu Nia, kapan harus pergi ke psikolog atau psikiater yang bisa membantu gitu ya, Bu, terhadap gejala-gejalanya tadi? Saat kita merasa itu sudah nggak nyaman, sudah mengganggu aktivitas kita, dan di saat kita merasa kayaknya saya nggak mampu deh menghadapi semuanya itu sendiri, itu baru kita meminta bantuan kepada profesional. Karena kalau misalkan yang mendorong dia datang ke profesional adalah orang lain, biasanya untuk penyembuhannya makin susah, Mbak Cynthia. Oke, jadi memang harus ada bantuan dari keluarga atau pihak-pihak terdekat seperti itu ya, Bu? Benar sekali. Nah, sebetulnya bagaimana mendiagnosanya ini, Bu Nia? Untuk kita sendiri pada saat mendiagnosa itu harus memiliki data yang lengkap, Mbak. Memiliki data yang lengkap tentang riwayatnya seperti apa, gejalanya gimana, waktu situasinya gimana, apakah dia ada riwayat penyakit, lalu pernahkah dilakukan pengobatan, pernah ada peristiwa seperti apa, itu harus jelas. Dan si klien sebaiknya kalau udah datang ke psikolog, nggak usah ada denial. Misalkan kita bertanya, apakah Anda tidak nyaman di saat bertemu orang-orang banyak di mall? Enggak kok, biasanya bukan di mall. Cuman kalau di pasar, kan sama aja, pasar sama mall sama-sama banyak orangnya. Oh, itu semakin tinggi dia denialnya, kita masuknya pun menggali datanya semakin susah. Nah, kemudian Bu Nia, sekarang kan banyak yang self-diagnose di Google gitu ya, di internet. Ibu melihat beberapa dampaknya, kemudian apa yang dirasakan, dan akhirnya mendiagnosa bahwa dia mengidap fobia sosial. Nah, sebetulnya bagaimana pendapat Bu Nia mengenai self-diagnose ini, Bu? Iya, self-diagnose memang banyak sekali yang dilakukan oleh teman-teman yang datang ke profesional. Jadi terkadang itu belum cerita, dia tiba-tiba datang tuh langsung ngomong gini, Mbak, kayaknya saya fobia sosial. Oh gitu, baik, terima kasih ya sudah belajar bersama. Selalu saya katakan seperti itu. Memang apa saja Mbak yang muncul, saya boleh minta tolong diceritakan, lalu dia bercerita seperti itu. Karena kan antara fobia sosial dan pemalu kadang-kadang orang-orang kayak yang dikatakan Mbak Cynthia tadi kan nyaris mirip ya. Kalau pemalu tuh lama-lama akan mencair, dan kalau dia udah nyaman dia akan ngomong, tapi kalau fobia sosial nggak bisa. Nah, ini bedanya. Lalu yang kedua, biasanya kita bertanya juga bagaimana dengan hubungan Anda dengan keluarga Anda. Nah, itu. Kalau dia udah ngomong,
Saya nggak pernah ngomong di lingkungan keluarga, saya nggak pernah berpendapat, saya nggak pernah dikasih ruang dan waktu untuk saya berbicara mengungkapkan pendapat saya. Oh, berarti ini yang dimaksud ini fobia sosial beneran. Ternyata yang dia pelajarin benar, karena terkadang ini Mbak, caranya kita melihat jurnal pun kan harus tahu. Karena kan kalau yang kita pakai sumber kurang valid, seperti bukan pakai yang belakangnya doi atau enggak yang belakangnya ada ISBN-nya, itu biasanya kadang-kadang jurnalnya kurang bertanggung jawab. Jadi sebaiknya kalau menuliskan adalah jurnal.pdf. Nah, itu lebih valid kita kalau mau searching. Jadi ngajarin jurnal kan. Kemudian Bu Nia, bagaimana cara mengobatinya? Apakah fobia sosial ini bisa sembuh? Ya, fobia sosial itu sendiri kalau sembuh secara total bertahap ya prosesnya. Karena orang yang datang ke psikolog pun berproses, nggak bisa langsung instan. Karena teman-teman psikolog nggak punya pil yang langsung menyembuhkan fobia sosial, langsung berani bicara, itu nggak bisa. Jadi bertahap, jadi biasanya kita ngasihnya gini terapinya, dicoba dulu kalau misalkan bertemu dengan satu orang nggak gimana. Oh, ternyata saya bisa, bagaimana kalau bertemu dengan 5 orang, nanti akhirnya makin nambah, seperti itu. Oke, terakhir Bu Nia, bagaimana cara mencegahnya, kemudian juga bagaimana menjaga kesehatan mental untuk mencegah fobia sosial ini, Bu? Ya, bisa kita terapkan ke siapapun, baik ke teman kita yang kita merasa, oh kayaknya kamu fobia sosial deh. Sebaiknya kita jangan banyak melarang. Karena kalau terlalu banyak kalimat yang digunakan jangan dan tidak boleh, itu menyebabkan seseorang akhirnya nggak bisa berkembang. Lalu perkenalkan kepada anak dengan lingkungan sosial dan jangan di rumah saja. Jadi coba sih anak itu disuruh sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Beri stimulasi dengan permainan yang melibatkan orang lain. Lalu mengajak anak berkomunikasi dengan mengenal dunia luar. Dan kalau bisa komunikasinya 2 arah, Mbak. Kalau dia sering berkomunikasi dengan benda mati, misalnya dia hanya ditontonkan YouTube aja, dia kan bisa ngelihat tapi mau nanya YouTube-nya nggak bisa jawab. Nah, sering dipertemukan dengan orang sehingga komunikasinya bisa 2 arah. Dia nanya, ada yang jawab, dia nanya, ada yang jawab. Jadi interaksinya jalan. Oke, sip. Dokter Nia sudah habis semua pertanyaannya, sudah selesai sesi kita. Makasih banyak Bu Nia. Iya, makasih banyak Mbak Cynthia. Maaf ya Makasih Mbak, banyak ya, intermezzonya Bu Nia. banyak banget nih. Nggak apa-apa, nanti bisa diedit Bu Nia. Sip. Makasih Bu Nia. Baiklah sahabat Eljon, itu dia tadi penjelasan dari Bu Nia yang merupakan psikolog mengenai fobia sosial. Jadi kita sudah ketahui ya apa itu gejalanya, kemudian penyebabnya, dan yang terpenting adalah dukungan lingkungan, kemudian juga orang tua dan keluarga untuk bisa membantu mencegah dan juga membantu mengobati gejala-gejala dari fobia sosial ini. Semoga berguna dan juga bermanfaat. Saya Cynthia Karani dan juga Ibu Nia Paramita, psikolog, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.